nomor atom, dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas yang membedakan satu atom dengan atom yang lain. Jumlah proton dan neutron dalam inti atom saling berhubungan dan biasanya jumlahnya sama. Jumlah keduanya hampir sama dengan massa atom. Sedangkan massa elektron sangat kecil sehingga tidak banyak menyumbang massa atom secara keseluruhan. Susunan atom ditulis seperti ini, di mana X adalah lambang unsur, A adalah lambang dari massa, di mana massa atom sama dengan proton dijumlahkan dengan neutron. Z adalah lambang dari nomor atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka nomor atom sama dengan jumlah proton, juga sama dengan jumlah elektron. Dan jika A atau massa atom dikurang Z atau nomor atom, maka diperoleh jumlah neutron. Contoh, atom oksigen ditulis dengan O816. Maka, untuk menguraikannya, kita gunakan cara penulisan atom, yaitu X atau lambang unsur, Z atau nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dan A atau nomor massa. Maka, lambang unsur sama dengan O atau oksigen. Nomor atom sama dengan Z, sama dengan 8. Nomor massa sama dengan A, sama dengan 16. Jumlah proton sama dengan Z, sama dengan 8. Jumlah elektron sama dengan Z, sama dengan 8. Jumlah neutron sama dengan A dikurang Z, sama dengan 16 dikurang 8, sama dengan 8. Contoh yang lain, atom natrium ditulis dengan Na1123. Ingat kembali bentuk penulisan atom seperti ini. Maka, X atau lambang unsur, Z atau nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, dan A atau nomor massa. Maka, lambang unsur sama dengan Na atau natrium. Nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, sama dengan Z, sama dengan 11. Nomor massa sama dengan A, sama dengan 23. Jumlah neutron sama dengan A dikurang Z, sama dengan 23 dikurang 11, sama dengan 12. Berdasarkan besar nomor atom dan kenaikan massa atom, Mendeleev menyusun daftar urutan unsur-unsur. Unsur yang mempunyai sifat sama diletakkan pada lajur ke bawah. Susunan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom ini disebut sistem berkala. Perhatikan tabel sistem periodik berikut ini. Unsur-unsur yang terdapat pada satu garis mendatar disebut periode. Sedangkan pada lajur vertikal disebut golongan. Jika susunan elektron diuraikan, maka periode menunjukkan jumlah kulit elektronnya. Sedangkan golongan menunjukkan jumlah elektron pada kulit paling luar, yang akan kamu pelajari di tingkat SMA. Isotop. Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama dan mempunyai nomor atom yang sama, tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Perbedaan massa terjadi karena perbedaan jumlah neutron dalam atom, sedangkan jumlah protonnya sama. Sifat kimia dari unsur-unsur isotop adalah sama. Misalnya, hidrogen mempunyai 3 isotop, yaitu hidrogen atau nomor massa 1 dan nomor atom 1. Deuterium
atau nomor massa 2 dan nomor atom 1, dan tritium atau nomor massa 3 dan nomor atom 1. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh untuk atom nitrogen atau N dan atom karbon atau C. Pertama, atom nitrogen. Atom nitrogen atau N mempunyai nomor atom sama dengan 7. Jadi, semua atom nitrogen juga memiliki proton sama dengan 7. Sebagian besar atom nitrogen memiliki neutron sama dengan 7. Namun, ada juga yang memiliki neutron sebanyak 8. Sehingga atom nitrogen ada yang memiliki nomor massa sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Namun, ada juga yang memiliki nomor massa sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi atom nitrogen atau N memiliki 2 isotop, yaitu nomor massa 14 dan nomor atom 7, dan nomor massa 15 dan nomor atom 7, atau dapat ditulis dengan N nomor massa 14 dan N nomor massa 15. Contoh kedua, yaitu atom karbon atau C. Karbon memiliki nomor atom sama dengan 6. Jadi, semua atom karbon juga memiliki proton sama dengan 6. Sebahagian besar atom karbon atau C memiliki neutron sama dengan 6. Namun, ada juga yang memiliki neutron sebanyak 7. Sehingga, atom C ada yang memiliki nomor massa sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Namun, ada juga yang memiliki nomor massa sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi, atom karbon memiliki 2 isotop, yaitu nomor massa 12 dan nomor atom 6. Dan nomor massa 13 dan nomor atom 6. Atau dapat ditulis dengan karbon nomor massa 12 dan karbon nomor massa 13. Ion. Kamu telah mengetahui bahwa atom terdiri dari proton atau bermuatan positif dan elektron atau bermuatan negatif. Elektron dapat meninggalkan atom dan atom dapat menerima elektron. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemanasan, adanya medan magnet dan medan listrik. Sebuah atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika suatu atom netral menangkap elektron, maka jumlah elektronnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Atom yang menangkap elektron ini dikatakan atom yang bermuatan negatif. Sebaliknya, jika suatu atom netral melepaskan elektron, maka jumlah protonnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Atom yang melepaskan elektron dikatakan bermuatan positif. Nah, atom yang bermuatan dinamakan ion. Jadi, ion merupakan atom atau gugus atom yang menerima atau melepaskan elektron. Ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion. Peristiwa terlepasnya atau masuknya ion disebut ionisasi. Ion pertama kali ditemukan oleh fisikawan Jerman yang bernama Julius Elster dan Hans Friedrich Gettel pada tahun 1899. Atom-atom dalam keadaan netral mengandung muatan positif dan negatif yang sama jumlahnya. Atom-atom tersebut berubah menjadi ion saat menerima
atau melepaskan elektron. Suatu ion bermuatan satu atau beberapa kali dari muatan dasar dapat diperkirakan dari letak unsur yang bersangkutan dalam sistem periodik unsur. Atom unsur dalam golongan 1A dan 2A akan cenderung melepaskan elektron atau menghasilkan kation-kation. Ion-ion logam alkali atau 1A selalu membentuk ion-ion bermuatan positif 1. Misalnya, ion litium atau Li positif 1, ion natrium atau Na positif 1, ion kalium atau K positif 1. Ion-ion logam alkali tanah atau 2A memiliki muatan positif 2. Misalnya ion kalsium atau Ca 2 positif. Dan magnesium atau Mg 2 positif. Selain ion-ion dari unsur logam, ion-ion dari unsur non-logam juga dapat diperkirakan muatannya berdasarkan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Atom-atom pada golongan 6A dan 7A cenderung menerima elektron atau atom-atom bersifat anion. Ion-ion dari unsur golongan halogen atau 7A selalu bermuatan negatif 1. Contohnya, ion fluorida atau F negatif 1. Ion klorida atau Cl negatif 1. Ion bromida atau Br negatif 1. Dan ion iodida atau I negatif 1. Ion-ion dari golongan 6A selalu bermuatan negatif 2. Contohnya, oksida atau O 2 negatif. Dan sulfida atau S 2 negatif. Golongan 5A membentuk ion bermuatan negatif 3. Contohnya, nitrida atau N3 negatif. Sedangkan unsur-unsur golongan gas mulia atau 8A tidak membentuk ion. Contoh ion dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl. Bagaimana proses pembentukan ion natrium dan ion klorida? Atom natrium atau Na memiliki 11 proton dan 11 elektron. Atom natrium merupakan golongan 1A, yaitu melepaskan 1 elektron. Sehingga atom natrium kekurangan elektron atau kelebihan proton. Oleh karena itu, atom natrium berubah menjadi ion natrium atau Na positif 1. Atom klor atau Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom klorida merupakan golongan halogen atau 7A, yaitu menerima 1 elektron. Sehingga atom klorida kelebihan 1 elektron atau kekurangan 1 proton. Maka terbentuklah ion klorida atau Cl negatif 1. Ion Na positif 1 dan ion Cl negatif 1 ini berikatan membentuk senyawa NaCl dengan reaksi seperti berikut. Na positif 1 ditambah Cl negatif 1 menghasilkan NaCl. Ion-ion yang bermuatan berlawanan ini memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Ikatan kimia yang terjadi karena gaya tarik listrik ini disebut ikatan ion. Senyawa yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif disebut senyawa ionik. Senyawa ionik memiliki beberapa sifat, yaitu wujudnya berupa kristal padat dengan titik leleh dan titik didih relatif tinggi, bersifat rapuh, baik lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik.
Molekul. Banyak partikel terkecil dari suatu zat di alam yang bukan atom, melainkan gabungan dari 2 atau lebih atom unsur, baik dari unsur yang sama maupun berbeda. Gabungan 2 atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama atau berbeda disebut molekul. Jika atomnya berasal dari unsur yang sama, maka molekul tersebut disebut molekul unsur. Contoh molekul unsur seperti oksigen. Oksigen terbentuk dari 2 atom yang sama, yaitu oksigen. Rumus oksigen adalah O2. Contoh lain yang merupakan molekul unsur yakni H2, Cl2, N2, I2, Br2, P4, S8, dan O3. Dan jika suatu molekul tersusun atas 2 atau lebih atom dari unsur yang berbeda, maka disebut molekul senyawa. Misalnya, air yang mempunyai rumus kimia H2O. Artinya, air tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Contoh molekul senyawa yang lain diantaranya garam dapur atau NaCl, glukosa atau C6H12O6, asam nitrat atau HNO3, asam sulfat atau H2SO4, dan kapur atau CaCO3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan molekul unsur dan molekul senyawa. Contohnya, ketika kita bernapas, kita menghirup molekul unsur oksigen atau O2 dan melepaskan molekul senyawa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dalam bentuk uap air. Ikatan kimia terbagi menjadi ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik terjadi jika atom-atom menjadi ion karena kehilangan atau kekurangan elektron. Contohnya, atom natrium atau Na dengan 1 elektron pada kulit terluarnya akan cenderung menjadi ion positif atau Na positif 1. Sebaliknya, atom klorida atau Cl dengan 7 elektron pada kulit terluarnya akan cenderung menjadi ion negatif. 2 ion ini akan saling tarik-menarik dan membentuk molekul NaCl atau garam dapur. Ikatan ionik umumnya terbentuk antara unsur-unsur di dalam golongan 1 dan golongan 7A. Ikatan kimia jenis ini biasanya lemah sehingga cenderung mudah larut dalam air. Sedangkan ikatan kovalen terjadi jika atom-atom saling berbagi elektron. Diibaratkan elektron sebagai anak, dan pada suatu ketika anak menghabiskan waktu bersama ibu, dan pada waktu yang lain ia menghabiskan waktunya bersama ayah. Jadi, dalam ikatan kovalen, elektron mengelilingi 2 inti atom secara bergantian. Contoh ikatan kovalen seperti 2 atom hidrogen yang masing-masing menyediakan 1 elektron. Contoh yang lain, 1 atom karbon dengan 4 atom hidrogen yang membentuk molekul CH4 atau metana. Atom, ion, dan molekul